Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita ketemu lagi dalam mata kuliah ilmu lingkungan. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang pengertian AMDAL, AMDAL yang bagian pertama. Nah, hari ini saya akan membahas AMDAL, mengupas tuntas isinya apa saja, terus kemudian rencana pengelolaan lingkungan, RKL maupun rencana pemantauan lingkungan atau RPL. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Oke. Oke, AMDAL bagian kedua. Nah, bagian pertama kemarin saya fokus menjelaskan tentang AMDAL, isinya AMDAL itu apa aja, saya rangkumkan. Ya, isinya AMDAL itu ada kerangka acuan AMDAL sebagai dokumen pertama atau pendahuluan, kemudian dokumen AMDAL sendiri, analisis mengenai dampak lingkungan, terus dokumen RKL, rencana kelola lingkungan, dan dokumen RPL, rencana pemantauan lingkungan. Oke. Nah, ini dokumennya. Kalau KA AMDAL tadi berupa ruang lingkup kajian AMDAL, apa saja yang terkena dampak, dan komponen lingkungan yang terdiri dari lingkungan geofisik kimia yang terkena dampak. Terus kemudian AMDAL, ini isinya telaah mendalam, ini lebih detail lagi. Nanti akan saya contohkan ya dokumen AMDAL ya. Nah, ini secara mendalam tentang dampak besar dan penting. Terus kemudian ada RKL dan ada RPL. Bedanya apa? RKL itu dokumen untuk pengelolaan lingkungan, sedangkan RPL-nya ini untuk mengawasi apakah RKL itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, ini prosedur pelaksanaan AMDAL menurut Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 99. Jika ada rencana kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting, jika ini dampak besar dan penting, iya, maka dibuat kerangka AMDAL. Nah, kerangka AMDAL ini diajukan ke komisi penilai. Ini komisi penilai menurut peraturan itu maksimal melakukan penilaian dokumen KA AMDAL selama 75 hari. Nah, jika disetujui, kemudian AMDAL, RKL membuat dokumen AMDAL, RKL, dan UPL. Jadi setelah KA AMDAL membuat dokumen AMDAL, RKL, dan UPL, diajukan lagi ke komisi penilai. Nah, ini butuh waktu lagi untuk penilaiannya selama 75 hari. Nah, setelah ke komisi penilai kemudian rapat, dibentuklah keputusan kelayakan proyek. Apakah proyek ini layak didirikan nggak? Lebih banyak manfaatnya atau tidak gitu. Jika dianggap layak dan tidak membahayakan lingkungan, maka terbitlah yang namanya izin usaha kegiatan. Ini terbitnya dari pusat ya, dari pusat dulu, kemudian ke gubernur, ke Bapedal, kemudian turun ke bawah, ke kota, ke kecamatan, dan sebagainya. Nah, jika kegiatan tersebut tidak mempunyai dampak besar dan penting, ini tidak membuat AMDAL. Ingat, tidak membuat AMDAL. Akan tetapi, jika kegiatan tersebut itu tidak berdampak besar dan penting, cukup membuat dokumen UKL dan UPL. Jadi cukup membuat dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan. Misalkan ini industri kecil, UMKM, dan sebagainya. Baru diterbitkan izin usaha. Seperti itu. Jadi ngerti ya bedanya. Kalau itu punya dampak besar dan penting, dibuat AMDAL, RKL, UPL, AMDAL, terus jika tidak penting, ini hanya membuat UKL dan UPL saja. Oke, ini sistematika AMDAL. Jadi kalau kemarin kerangka acuan AMDAL sistematikanya kayak apa di pertemuan 1 kemarin, sekarang di pertemuan kedua akan saya jelaskan sistematika AMDAL. Nah, bab 1 ini pendahuluan, bab 2 ada rencana usaha atau kegiatan, bab 3 rona lingkungan hidup. Rona lingkungan hidup itu apa aja? Nanti kita lihat contohnya. Terus yang keempat, bab 4 ruang lingkup studi. Nah, pendahuluan ini isinya latar belakang. Kenapa sih perlu dibuat proyek tersebut? Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Misalkan, mengapa perlu dibuat pabrik? Misalkan saat ini lagi demam COVID, mengapa perlu dibuat pabrik vaksin? Tujuan dan manfaatnya apa? Nah, ini
dokumen di bagian pendahuluan 1.3 ini kita harus mengetengahkan atau mengemukakan peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan usaha yang ingin dibuat. Misalkan peraturan, kalau misalkan mau buat pabrik vaksin, berarti harus tahu peraturan tentang dari Kementerian Kesehatan, seperti itu. Nah, kalau bab 2, rencana usaha atau kegiatan, itu isinya yang 2.1, identitas pemrakarsa atau penyusun andal. Jadi penyusun andalnya misalkan pabrik tersebut menggandeng universitas tertentu, misalkan Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM gitu. Jadi penyusun AMDAL, misalkan Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, ketuanya siapa, wakil siapa, sekretaris siapa, bagian rona lingkungan awal siapa, terus dokumentasi siapa, ini harus jelas di sini. Terus kemudian diuraikan juga rencana usaha atau kegiatan, jadi menggambarkan. Misalkan pabrik vaksin ini rencananya berdiri tahun 2022, dengan tenaga kerja sebanyak misalkan 100 orang dan luas pabrik sebanyak 10 hektar, misal seperti itu. Nah, alternatif yang dikaji ini artinya kajian yang terkait dengan pabrik tersebut. Nah, kalau pabrik vaksin itu kaitannya dengan apa? Misalkan ini keterkaitan rencana usaha dengan kegiatan lain. Misalkan pabrik vaksin otomatis kegiatannya itu rencana usahanya berkaitan dengan rumah sakit, penyalurannya bagaimana dan sebagainya. Ini juga dibahas di sini. Nah, kemudian bab 3 isinya rona lingkungan hidup. Bentuknya kayak apa nanti kita lihat. Terus yang bab 4 ruang lingkup studi. Dampak penting yang ditelaah itu apa? Misalkan pabrik vaksin. Jadi dampak pentingnya apa? Apakah dia menggunakan senyawa-senyawa, emulsi-emulsi yang berbahaya nggak di dalam vaksin tersebut? Menggunakan bagaimana cara mengekstrak DNA dari bakteri yang telah dilemahkan tersebut ke dalam vaksin. Nah, ini bagaimana biar aman ditelaah di sini. Terus ada wilayah studi dan batas waktu kajian. Tahapan ketika melakukan penelitian atau melakukan eksperimen ya untuk AMDAL ini berapa lama membuat studi ini sekaligus ke lapangan seperti itu. Ini dibahas lengkap di sini. Nah, terus kemudian bab 5 perkiraan dampak penting, kira-kira efeknya kemana seperti itu. Setelah perkiraan dampak penting, bab 6 evaluasi dampak penting. Dievaluasi dampaknya ini bisa nggak dikelola melalui UPL atau UKL seperti itu. Nah, setelah evaluasi dampak penting di bab 6.4-nya rekomendasi penilaian kelayakan lingkungan. Nah, ini layak enggak, itu ada di dokumen AMDAL. Setelah itu daftar pustaka, terus kemudian lampiran. Lampiran ini isinya ringkasan. Jadi jangan anggap dokumen AMDAL itu hanya 20-30 halaman, enggak, dia karena lengkap sekali, makanya dia banyak halaman karena banyak yang harus dikaji. Jadi lampirannya ada ringkasan, tanggapan permakarsa, surat izin atau rekomendasi, misalkan surat izin dari pemerintah kecamatan atau pemerintah desa, bisa. Kemudian dokumentasi atau foto-foto, diagram, peta, grafik, hasil analisis lab gitu loh. Jadi ketika membuat AMDAL, ini harus diuji dulu. Misalkan tadi membuat pabrik vaksin. Nah, sebelum dibuat pabrik vaksin, itu kadar air tanahnya bagaimana? Gitu. Kenapa? Kadar awal harus diketahui sehingga kita itu tahu kualitas air tanah itu bagus atau enggak sebelum didirikan pabrik seperti itu. Nah, itu untuk mengontrol. Nah, ini di dalam membuat AMDAL diperlukan. Nah, ini kemudian ada rencana kelola lingkungan atau RKL. RKL itu isinya hanya 4 bab. Ada pendahuluan, seperti tadi isinya maksud tujuan, pernyataan kebijakan, kegunaan. Terus ada pendekatan pengelolaan lingkungan. Nah, pengelolaan lingkungan itu secara apa? Secara teknologi. Misalkan limbah vaksin teknologinya diapakan? Oke, menggunakan absorber anaerob atau bagaimana? Teknologinya bagaimana dijelaskan. Pendekatan sosial. Pendekatan sosial itu lebih ke masyarakat. Gimana edukasi ke masyarakat tentang pengelolaan limbah ini itu tidak berbahaya dan sebagainya karena sudah diolah dan sebagainya. Pendekatan ekonomi artinya pengelolaan limbah tersebut bagaimana agar tetap nilai ekonominya itu ekonomis, artinya tidak memboroskan pabrik namun juga dia aman bagi lingkungan. Nah, jadi banyak pendekatan, banyak berbagai aspek
yang harus dibuat dalam dokumen pengelolaan lingkungan. Nah, yang kemudian dokumen atau bab 3 tentang rencana pengelolaan lingkungan ini intinya. Terus kemudian daftar pustaka dan lampiran. Itu kalau RKL. Selanjutnya, sistematika rencana pengelolaan lingkungan atau RPL, sama pendahuluan, latar belakang, tujuan, kegunaan pemantauan lingkungan. Bab 2 langsung ke rencana pemantauan lingkungan, kemudian daftar pustaka dan lampiran. Seperti itu. Dokumennya jadi lengkap dan komprehensif. Nah, sedangkan AMDAL sendiri itu ada 3 jenis. AMDAL itu ada 3 jenis, jadi banyak. AMDAL tunggal, AMDAL kawasan, dan AMDAL terpadu. Bedanya apa, Bu? Oke, akan kita jelaskan satu-satu. Kalau AMDAL tunggal, itu kajian mengenai dampak besar dan penting, tetapi hanya satu jenis usaha yang membidangi satu usaha, tidak terkait dengan bidang lain. Contoh, AMDAL pembangunan hotel, ya udah hotel aja, tidak berdampak, artinya dia tidak berdampak ke proyek lain, seperti itu. Pembangunan hotel, pembangunan perumahan, pembangunan bandara. Jangan salah, pembangunan perumahan yang dikembangkan oleh pengembang itu selain izin, itu mereka juga harus menyertakan dokumen AMDAL, karena perumahannya besar dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi hanya satu jenis usaha yang pembinaannya di bawah satu instansi. Pembangunan hotel kan paling dia di bawah satu instansi saja. Kayak pembangunan bandara di bawah satu instansi, misalkan pekerjaan umum, dinas pekerjaan umum dan sebagainya, seperti itu. Itu kalau AMDAL tunggal. Nah, yang kedua yaitu AMDAL kawasan. Nah, ini kajian mengenai dampak besar dan penting yang ada kaitannya satu sama lain. Nah, dia terletak dalam satu kesatuan tata ruang. Contohnya, AMDAL KIEK, Krakatau Industrial Estate. Itu AMDAL-nya berbentuk AMDAL kawasan, karena dia kawasan industri. Di situ kawasan industri, pabriknya tidak hanya satu, tapi ada beberapa pabrik. Nah, karena dia kawasan, maka AMDAL-nya membuat AMDAL yang dibuat di situ untuk pabrik-pabrik dan sebagainya itu AMDAL kawasan, karena dia KIEK, Krakatau Industrial Estate, kawasan. Jadi satu zona, nggak hanya cuma satu tempat, tapi satu zona atau satu wilayah. Misalkan kawasan industri, kawasan wisata, seperti itu membuatnya AMDAL kawasan. Nah, yang ketiga, lebih luas lagi AMDAL-nya, yaitu AMDAL terpadu atau multisektor. Nah, ini dibuat untuk apa? Misalkan, usaha atau kegiatan yang mempunyai keterkaitan dalam hal perencanaan, pengelolaan proses produksi, berada dalam satu hamparan ekosistem, lebih luas lagi karena hamparan satu ekosistem. Terus melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi kegiatan tersebut. Gitu. Jadi contohnya pengembangan lapangan migas serta sarana pendukungnya. Nah, namanya lapangan migas, dia kan erat kaitannya, misalkan erat namanya migas, dia nambang, ngebor minyak, terus kemudian ngolah minyak, setelah ditambang, diambil, dibor, diolah. Jadi mempengaruhi ekosistem tanah, ekosistem darat, ekosistem udara, seperti itu ya, sama ekosistem di air bawah tanah, karena dia kan kalau migas kan ngebornya dalam seperti itu, jadi lebih luas lagi. Terus juga pabrik semen gitu, karena pabrik semen itu nggak hanya melibatkan satu ya, nggak hanya satu instansi ataupun juga nggak hanya satu kegiatan, tapi dia pengelolaannya keterkaitan dengan berbagai macam. Misalkan pabrik semen, bahan bakunya apa, misalkan dia perlu silika dan sebagainya. Nah, nanti efeknya ke bahan bakunya ke siapa dan sebagainya, seperti itu. Jadi dia lebih luas. Nah, ini saya stop share terlebih dahulu. Saya share screen contoh dokumen AMDAL. Nah, ini ya. Ini AMDAL dari PT PLN Unit Induk Pembangunan 8 di Tangerang. Nah, ini di sini bagian alir proses pelingkupan. Ini proses pelingkupan dalam dokumen AMDAL. Nah, ini ya. Jadi
kegiatannya ada prakonstruksi, konstruksi, operasi, terus pasca operasi. Terus dampak potensial. Ketika tahap prakonstruksi dampaknya apa? Persepsi masyarakat. Ketika tahap konstruksi dampaknya apa? Diuji satu-satu. Ketika konstruksi itu ketika pembangunan. Nah, kualitas udaranya bagaimana, kebisingan bagaimana, kualitas air lautnya bagaimana, biota air laut, air larian itu air mengalir. Terus kemudian atau air permukaan, terus kemudian persepsi masyarakat, kesehatan masyarakat bagaimana, kesehatan lingkungan bagaimana, ini banyak sekali. Oke. Terus dampak penting tahap operasi di bagian dampak penting hipotetik. Dampak potensial itu kira-kira, dampak hipotetik itu dampak yang pasti, yang artinya itu dia dampak yang pasti terjadi. Nah, ini contoh proses perlingkupan. Nah, ini metode perkiraan dampak, misalkan datanya nggak ngarang, dia misalkan penurunan kualitas udara. Kualitas udara itu kan ada di SNI. Nah, SNI-nya SNI nomor berapa? Jadi, karena AMDAL ini kompleks, dia tidak hanya melibatkan satu bidang ilmu, tapi dari berbagai macam bidang ilmu. Bidang ilmu kimia, industri, sipil, kemudian ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. Jadi orang yang membuat AMDAL itu tim, nggak perorangan. Dia tim yang terdiri dari ahli dari berbagai bidang ilmu. Karena masing-masing ruang lingkup itu membutuhkan ahli masing-masing. Kayak misalkan penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air permukaan, ini tentu melibatkan orang lingkungan atau kimia. Terus gangguan lalu lintas dan sebagainya, orang transportasi atau sipil, terus kemudian orang Sosekbud Kesmas ini orang sosial seperti itu. Nah, ini batas wilayah studi, batas proyek sebelah utara yang mau Anda dirikan proyek itu misalkan batasnya apa? Laut Jawa, sebelah timur tambak penduduk, sebelah selatan ruas jalan Kronjo, misalkan seperti ini. Nah, ini contoh si dokumen AMDAL dari PLN. Nah, terus kemudian juga dibuatkan peta ya, kemudian batas-batas wilayah proyek seperti ini. Nah, ini tahap konstruksi dijabarkan satu-satu. Anda lihat ini ada 101 halaman ya, AMDAL PLN. Nah, ada 101 halaman. Terus kita lihat daftar isinya. Oke. Lampiran gambarnya banyak banget. Lampiran tabelnya juga. Nah, ini tadi ya isinya. Kita lihat daftar isinya. Nih, pendahuluan, latar belakang, identitas permakarsa AMDAL, terus perizinan, terus kemudian tahapan, dampak penting, batas wilayah studi, batas waktu kajian, rona lingkungan awal, komponen sosioekonomi budaya yang sudah saya ringkaskan di setiap PPT saya, perkiraan dampak penting. Dampak pentingnya itu beberapa tahap, dari tahap prakonstruksi, konstruksi, tahap operasi, dan nanti tahap pasca operasi. Seperti itu. Ini contoh dokumen AMDAL dari PLN. Jadi, nih, adendum itu perubahan. Jadi, dia harus direvisi. Misalkan, mungkin dia membuat AMDAL, tetapi kurang disetujui. Bagian ini kok pengelolaan lingkungannya kurang bagus, dan sebagainya. Nah, akhirnya direvisi, makanya dibentuk adendum. Adendum itu revisi atau perubahan. Perubahan analisis dampak lingkungan adendum AMDAL. Jadi dia rencana pengembangan unit 4 PLTU 3 Banten di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Nah, ini PLTU Lontar di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri di daerah Tangerang. Dibuat pada tahun 2015. Isinya seperti itu tadi. Ini contoh dokumen AMDAL. Makanya dokumen AMDAL itu tebal-tebal. Dan makanya seorang konsultan AMDAL itu dihargai dengan harga yang tinggi. Kenapa? Kompleks. Jadi dia menganalisis dampak dari berbagai macam aspek sosial, ekonomi, budaya, kemudian aspek lingkungan geofisik, kimia, dan sebagainya. Seperti itu. Makanya mungkin Anda yang kuliah di teknik sipil boleh nanti cita-citanya menjadi konsultan AMDAL. Nah, kalau ingin menjadi konsultan AMDAL itu
Anda juga harus kursus. Ada AMDAL A, AMDAL B, AMDAL C. Jadi AMDAL A itu untuk pemula, AMDAL B untuk di atasnya pemula, terus setelah itu harus lulus AMDAL C. AMDAL A, AMDAL B, AMDAL C itu ada kursusnya. Di mana Bu kursusnya? Biasanya di pusat studi lingkungan hidup, macam-macam universitas kayak UGM, IPB itu sering banget mengadakan pelatihan AMDAL. Nah, setelah lulus AMDAL itu gimana? Apakah bisa menjadi konsultan? Enggak, masih pelatihan. Selain itu, seorang konsultan lingkungan itu juga harus ada ujiannya untuk sertifikasi. Misalkan sertifikasi ISO berapa, seperti itu. Jadi semua Anda kuliah S1 ini Anda baru langkah awal untuk menjadi apa yang Anda inginkan. Jadi jangan merasa puas terhadap apa yang sudah Anda ketahui. Anda harus merasa saya harus banyak belajar seperti itu, karena ternyata memang banyak yang harus kita pelajari di dunia. Seperti itu. Demikian penjelasan dari saya. Ini perkuliahan terakhir. Nanti ada UAS ya. Kalian persiapkan diri dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.